وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang kami hormati Takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustazah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Bulughul Maram, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul kiamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, melanjutkan pembahasan kitab Ibanatul Ahkam min Bulughil Maram, di mana kita kembali melanjutkan pembahasan adab buang hajat, di mana beberapa pertemuan yang lalu kita selingi pembahasan babul adhahi atau bab tentang berkurban, dan alhamdulillah sudah selesai. Pagi hari ini kita masuk hadis riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqul la'inaini." Peliharalah dirimu sekalian, atau takutlah kamu sekalian dengan dua macam laknat. Alladzi yatahalla fi tariqin nas. Laknat yang pertama adalah disebabkan karena orang yang buang hajat di jalan manusia, tempat lalu lalang manusia. Cara bulan panjenengan dalan biasa nggo liwat malah nggo ngising, Mbak. Dan itu termasuk perkawis sing nyebabaken tiyang niku dilaknat. Kemudian yang kedua, auzillihim, atau orang yang buang hajat di tempat berteduh. Yub-yuban, tempat nggo prantingi yub. Nek cara nang mau dalan itu halte, nggo pranting jagong, nggo malah nggo ngising, Mbak. Nggo buang hajat. Niku termasuk perkawis sing nyebabaken tiyang niku dilaknat. Wazada Abu Dawud an Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian ditambahkan dalam riwayat Abu Dawud dari Mu'adz radhiyallahu anhu, wal mawarid, dan juga di antara perkara yang menyebabkan dilaknat adalah orang yang buang hajat di al-mawarid. Al-mawarid itu tempat sumber air, Pak. Sumber air niku nek cara kelan panjenengan bisa jadi tuk. Napa niku? Tuk nggih ya. Al-mawarid ya. Sumber air. Napa? Selekedokan banyu, atau mungkin bisa jadi belik. Lah niku belik, al-mawarid. Walafduhu,
dan lafadznya ittaqul la'in, ittaqul la'inas salasah. Jauhilah olehmu 3 macam perkara yang menyebabkan dilaknat. Yang pertama, al-barozu fil mawarid. Mawarid itu tempat sungai, tempat mengalirnya air. Orang yang buang hajat di sungai. Wa qari'atit thariq, yang buang hajat di tengah jalan. Wadzil, tempat berteduh. Jadi telung perkawis niki. Nek kula niku kadang pernah menangin niku onten halte mambune pesing, Pak. Nah, memang sih orang anti anak kotorannya menungsa tapi pesing, Mbak. Lah niku berarti mungkin wengi-wengi kok ngatar ketone. Nah, ngatar nang halte niku juga karena perkara yang bisa mengganggu seseorang yang istirahat, yang duduk, yang berteduh, maka ini termasuk perkara yang dilarang. Kemudian wa akhrajat Tabrani an-nahya an qada'il hajah tahtal asjaril musmirah. Di dalam riwayat Tabrani dijelaskan adanya larangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Nangis sorwit duren sing akeh meh mateng maning lah. Niku termasuk sing dilarang. Khawatir nanti duren jatuh di kotoran kita. Kemudian wadhaffatin nahril jari. Kemudian buang hajat di tepi sungai yang mengalir. Di tepi sungai yang mengalir ternyata kali ini gua akeh wong buang hajat walaupun kalau airnya banyak ini secara hukum selama dia tidak merubah warna, rasa dan baunya tidak sampai menjadi najis. Kalau tidak merubah warna, rasa dan baunya, dengan catatan airnya banyak lebih dari 2 kulah dan mengalir. Tapi ini ternyata termasuk perkawis sing dilarang. Kesimpulan hukum yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, an-nahyu an qada'il hajah fit tariqil ammah. Larangan buang hajat di jalan umum. Buang hajat di jalan umum. Beda nek lare alit, Pak. Nah, kalau anak kecil kan bisa jadi agi melaku karo biyunge ngerti-ngerti ngedoprok. Nah, tapi kan nanti dibuang. Bukan memang sengaja. Karena mungkin satu kondisi tertentu ngerti-ngerti ngedoprok nanti dibuang atau dibersihkan. Wa fi mustadillin nas, dan kemudian di tempat berteduhnya manusia. Lima fi dzalika min idza'il muslimina bitanjisi wal istiqdar. Kenapa ini dilarang? Karena hal itu bisa menyebabkan kaum muslimin tersakiti. Ganggu wong muslim lan juga ganggu menungsa pada umumnya, Pak. Mengganggu kaum muslimin dengan apa? Dengan adanya najis dan juga kotoran. Mungkin nang halte malah disogi kotoran, malah ngising, bisa jadi orang itu duduk di atasnya dan lain sebagainya. Yang kedua, an-nahyu nganit tabarruz fi mawaridil miyah. Larangan untuk buang hajat di sumber air, aurasul uyun wal anhar. Mawarid itu sumber mata air dan sungai. Kalau sungai itu istilahnya ada apa, hulu apa ya? Kalau yang atas apa namanya? Hulu. Oh, ya hulu ya. Di atas itu sumber air, biasanya sungai di atas itu masih kecil, nanti ke bawah besar. Nah, ini sumber utamanya dari sungai, cikal bakalnya sungai. Itu kan dari sumber mata air. Dan itu termasuk sing dilarang. Rasul uyun. Wa kadza fil ma'il mujtama'. Dan juga
Dilarang untuk buang hajat di air yang berkumpul, air yang tergenang. Contohnya di sini kalbirak, seperti danau, Pak. Danau itu kan lengkungan apa ya? Lengkungan apa cekungan? Celekedokan dhuwure banyune, tapi karena lebar, karena besar, itu namanya menjadi danau. Itu menjadi sumber air yang bisa jadi orang-orang di sekitar danau itu memanfaatkan sumber itu untuk kehidupan mereka. Seperti di Danau Toba itu, di tengah-tengah itu ada apa namanya? Ada Pulau Samosir ya. Jadi ada orang cerita, itu saudara cerita pernah kerja di Pulau Samosir itu. Ternyata orang-orang di Pulau Samosir itu semua sumber airnya ngambil dari Danau Toba. Pakai apa namanya? Pipa, nanti disedot, jadi nggak pakai sumur dia, mereka nggak pakai sumur, karena sumber airnya memang bersih. Lah sumber air yang dipakai untuk kehidupan mereka ini, nek nggo ngisi, nggo macam-macam, lah ini kan mencemari. Jadi mencemari. Kalau sekarang ada istilah di Jawa ini banyak genangan-genangan air yang memang sengaja dibuat. Namanya apa? Situ. Terus nggih? Situ. Nah, situ niku selekedokan niate nggo nampung banyu, atau disebut dengan danau buatan, tapi kecil. Terus nggih situ nggih, jenenge situ. Situ niku danau buatan. Biasanya tujuannya untuk menampung air, menyimpan air, atau juga untuk pariwisata. Kemudian wal hiyat, telaga. Telaga nggih sami mawon niku, telaga celekedokan banyune kathah, tapi biasanya telaga itu kadang-kala dia nyambung ke sungai. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubala bi abwabil masajid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk buang air kecil di pintu masjid atau di pintu-pintu masjid. Nah, ini memang jelas saru niki Pak. Lawang masjid malah diuyui. Kemudian yang ketiga, an-nahyu an qada'il hajah tahtal asjaril musmirah. Larangan buang hajat di bawah pohon yang sedang berbuah. Di bawah pohon yang sedang berbuah. Yang keempat, i'tina'ul muslim, i'tina'ul islam bin nadhafah wan nizam wa mura'atil masalihil ammah. Perhatiannya Islam pertama terhadap kebersihan, yang kedua bin nizam, terhadap keteraturan. Nek teratur wong ngising mboten sembarangan, ada tempatnya tersendiri, teratur. Wa mura'ah al-masalihil ammah, dan juga memperhatikan maslahat umum, kemaslahatan secara umum. Kemudian hadis selanjutnya di dalam riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza taghawwata ar-rajulani falyatawara kullu wahid minhuma an sahibihi wala yatahaddasa." Jika ada dua orang yang sedang buang hajat, sedang buang air besar, falyatawaro, maka hendaklah menutupi kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya. Umpamane niki nang kali, Pak. Kali ana wong buang hajat, atau taruhlah di tempat gurun. Masing-masing hendaklah dia menutupi dirinya supaya tidak nampak oleh temannya. Bukan malah depan terus terbuka semua. Jadi ini mboten angsal.
makruh. Ya, ngedrop-drop bareng-bareng gitu ya. Hendaklah masing-masing dari keduanya itu menutupi an sahibihi, dari temannya, supaya tidak kelihatan oleh temannya. Wala yatahaddasa, dan tidak saling bercakap-cakap. Kalau sekarang mungkin fenomena seperti ini sudah jarang, karena sekarang banyak WC-WC yang sudah modelnya tertutup, Pak. WC-nya sudah bagus. Di mana-mana WC-nya bagus. Walaupun ada yang masih pakai kandi, ya lumayan daripada nggak ada kandinya, Pak. Nang dhuwur blumbang, dan mungkin anak WC zaman biyen iki, dan itu mungkin yang penting anak kandine, Pak. Cuma kalau sekarang konon katanya itu dilarang. Helikopter niku dilarang. Istilah niku helikopter, Bang. Ngerti-ngerti anak temblung ngoten niku lho. Ngisore lele, lah mungkin buang hajat diadangi lelene engko gede dipancingi digoreng maning lah kan, berarti dari kita untuk kita kayak gitu. Artinya buang hajat itu usahakan jangan sampai temannya kebetulan sedang buang hajat bareng, jangan sampai melihat temannya, tertutup. Fa innallaha yamqutu ala dzalik, maka sungguhnya Allah itu murka atas yang demikian itu. Di dalam kitab ini dijelaskan al-Islamu dinul haya wal muru'ah bal dinul haya al-ijtimaiyah. Islam itu adalah agama yang memperhatikan rasa malu. Kemudian muru'ah, harga diri. Seseorang buang hajat kok nampak auratnya, nah ini muru'ahnya hilang, Pak. Anak wong ganteng, Pak. Ganteng, putih, gede dur ya, ketone wibawa, Pak. Tapi kok ngising di tempat terbuka gitu. Ada orang lewat, pikirannya mesti ketone gemblung apa lu? Nah, mesti kata niku, Pak. Enggak ada muru'ah. Wah, kita wong kentir iki, wong gemblung mesti iki. Nah, karena tidak menjaga muru'ah. Islam memperhatikan ini. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, fahuwa yanha an kashfil aurat wan nazar ilaiha. Maka Islam melarang membuka aurat dan melihat aurat. Wa ta'arrada lidzalika bil ijtima' halati qada'il hajah, dan memalingkan hal itu bil ijtima' halatil qada'il hajah, melarang tidak membolehkan bersama-sama ketika dalam keadaan buang hajat. Umpamane kata niki, Pak, WC siji nggo ngising wong loro bareng-bareng, iku mboten angsal, Pak. Kan kebangetan ngono. Walaupun klosetnya dua, terus tutupnya siji gitu. Wah, ini ngirit dinding pemisah gitu. Ngirit sekatan. Wah, gawe bae loro-loro. Enggak boleh. Tentu kita pun enggak akan nyaman. Masa enggak ngising, enggak kok weruh apa ndeleng aurate kancane ndeleng aurate dewek. Lah, niku termasuk ingkang dipular. Maka dilarang bersama-sama ketika buang hajat. Wa karahiyatil kalam hala dzalika, dan juga makruh hukumnya bercakap-cakap, ngobrol ketika pada saat buang hajat. Tarfa'an binafsih anit tashabbuh bil hayawan. Kenapa hal ini dilarang? Ternyata dalam rangka untuk menjaga supaya manusia itu tidak serupa dengan hewan. Menora kayak kewan, supaya tidak seperti binatang. Nek kewan niku kan contohnya mawon, pitik, Pak. Pitik tok karo ngising, karo madang. Lah campur-campur niku, Pak. Orang urusan nek kewan niku mboten urusan. Tapi menungsa niku kudu benten kali kewan. Dalam rangka untuk menjaga supaya tidak serupa dengan binatang.
Wallahu subhanahu wa ta'ala yaghdabu lidzalika asyaddul ghadab. Allah subhanahu wa ta'ala murka atas demikian itu dengan murka yang sangat. Fiqhul hadis atau kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, wujubi satrul aurah, wajibnya kita untuk menutup aurat. Yang kedua, karahiyatil kalam waqti qada'il hajah, makruh hukumnya berbicara pada saat buang hajat. Lah boleh apa tidak? Boleh, tetapi makruh hukumnya. Maka ketika tidak sedang dalam keadaan yang sangat darurat, maka sebaiknya jangan. Ana wong buang hajat sebelah kene karo sebelah kene ngobrol terus, malah ngobrol karo udut maning kan. Nah, ora rampung-rampung lah. Niki termasuk perkawis ingkang dipun makruhaken. Maka dijelaskan Nabi SAW ketika sedang buang hajat ada orang yang mengucapkan salam, beliau tidak menjawab salamnya. Tidak menjawab salam. Walihadza tarkun Nabi SAW raddus salam ma'a kaunihi wajiban lima marra bihi rajulan fasallim alaihi wa huwa yabul. Nabi SAW sedang buang air kecil, kemudian ada yang lewat, lima marra bihi rajulan, ada seorang yang lewat melihat ada Nabi sedang buang hajat walaupun tertutup begitu, mengucapkan salam. Menjawab salam hukumnya apa Pak? Wajib apa sunnah? Mengucapkan salam sunnah, menjawabnya wajib. Walaupun ini wajib, Nabi ketika buang hajat tidak menjawab salam. Tidak menjawab salam karena hukumnya makruh. Jadi nek jenengan kok keluar lagi buang hajat anak tamu ayo ya, yang kok tahan dhisik lah. Tahan dhisik lah. Nah, kalau pas memang benar-benar tidak ada orang atau umpamanya jenengan, walaupun menjawab salam itu kan wajib toh, pakai kode gitu loh, kode gitu ya, kerannya dibuka sing buang tercet gitu ya, bukan pikir oh kita lagi nang kamar mandi dulu lah, pakai kode. Lah syukur-syukuran mana bel gitu ya, bel gitu lah. Jadi walaupun menjawab salam itu hukumnya wajib, tetapi ini ditinggalkan oleh Nabi SAW ketika beliau sedang buang hajat, sedang buang air kecil, dan ada sahabat yang lewat kemudian mengucapkan salam kepada beliau. Beliau tidak menjawabnya. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini pada hadis riwayat dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamassanna ahadukum zakarahu biyaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah satu di antaramu menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya pada saat buang air kecil. Wala yatamassah minal khala biyaminihi, dan jangan istinja, bercepok dari buang hajat dengan tangan kanannya. Wala yatanaffas fil ina'i, dan janganlah bernafas di dalam bejana atau di dalam wadah. Kesimpulan hukum yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama, adabul khala wasyarab. Hadis ini menjelaskan adab ketika berada di tempat buang hajat. Baitul khala itu tempat buang hajat. Cara kelan panjenengan niku WC Pak, kamar mandi. Wasyarab, dan juga menjelaskan adab minum, adab ketika kita minum. Al-muhafadzah 'alan nadhafah. Hadis ini menjelaskan tentang menjaga kebersihan, di mana dijelaskan fadlul yamin wa taqrimuha an massi ma fihi adza. Keutamaan tangan kanan atau sebelah kanan, di mana dalam rangka memuliakan sebelah kanan atau tangan kanan ini
dari menyentuh sesuatu yang ada kotoran. Kita habis buang hajat, kotoran Pak. Lah, karena memuliakan tangan kanan ini, maka kita tidak istinja dengan tangan kanan, tapi menggunakan tangan kiri. Falirubbama yatadzakaru nginda tanawaluhu ta'am. Jadi ketika kita mau cebok dengan tangan kanan ini, yang kita ingat ini kan untuk makan. Jadi yang kita ingat apa? Inda tanawaluhu ta'am. Ketika kita makan, lo masa enggak nggo madang juga, nggo istinja juga. Bisa jadi habis istinja, sisa kotoran masih ada di kuku kita, di tangan kita. Kemudian kita makan. Maka dalam rangka memuliakan tangan kanan ini, maka tidak dipakai untuk membuang kotoran atau membersihkan kotoran. Ma basyaratahu biyaminih minal adza fayanfiru tab'ihi. Karena kalau ini dipakai menyentuh kotoran untuk istinja, maka otomatis ini akan menyentuh najis. Dikhawatirkan itu nanti ada sisa kotoran pada saat kita makan. Kemudian masru'iyatut tanaffus kharijal ina halati syurbi salasan. Disyariatkannya ketika bernafas itu di luar wadah pada saat minum, dan ini dianjurkan 3 kali. Contohnya kata begini Pak, dulu kayaknya pernah saya contohkan ketika kita sama-sama belajar kitab Al-Imta Bisyarhi Matan Abi Suja. Taruhlah ini gelas umpamanya, isi air nih, gelap. Pada saat kita mau bernafas ini, mau gitu, ini dijauhkan dulu, jangan malah gelap. Nah, dilarang kita untuk bernafas di wadah atau di ina. Itu yang dimaksud demikian. Di luar, minum lagi, keluar lagi, minum lagi, keluar lagi, sampai 3 kali. Karena minum itu dianjurkan tidak sekali tegukan, tetapi dengan 3 kali tegukan. Momennya jenengan ngombe segelas langsung gelek langsung Bang, ini akan membahayakan al-kabid, hati, limpa, jeroan, nabrak, brus, bahaya. Tapi dengan cara bertahap, 3 kali. Gelek, gelek, gelek. Kata niku Pak, ngombe niku gelek, gelek, gelek. Orang langsung gelogok, gelombongan jenengan kan. Nah, niku berbahaya. Li'annahu law syaribal ma' nafsan wahidan. Karena sesungguhnya, karena bahwasanya sekiranya minum air dengan nafsan wahidan, la adzadzalika ila maradihi bil kabadi. Dengan sekali nafas gelek langsung, ini bisa menyebabkan sakit pada bagian hati. Sing dimaksud iki pada bagian jeroan. Jadi Islam itu mengatur cara minum pun diatur. Nggak boleh kita sampai ngepos niku bernafas di wadah air kita. Kemudian di dalam riwayat dari Salman radhiyallahu anhu, ia berkata, laqad nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblah li ghaitin aw baulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungguh melarang kita. Salman berkata, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk menghadap kiblat atau untuk menghadap kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil. Menghadap kiblat, kalau kita di Indonesia menghadap kiblat itu ke barat. Sama seperti ketika orang berada di Madinah juga ke mana? Ya. Sama apa tidak itu kalau nggak salah itu? Kalau di sini di Indonesia arah kiblatnya di sebelah kulon, di sebelah barat. Kemudian au annastanjiya bi aqalli min salasati ahjar.
Beliau juga menjelaskan bahwasanya Nabi SAW juga melarang istinja dengan batu yang kurang dari 3. Au annastanjiya biroji'in au azmin, atau istinja dengan kotoran binatang. Yang dimaksud kotoran binatang yang sudah mengering, Pak. Kotoran unta, nek cara kula panjenengan teng Indonesia telepong niku, Pak. Telepong wis atos. Walaupun wis atos kayak watu, untuk istinja nggak boleh. Au azmin, atau istinja dengan tulang, balung. Yu'allimuna. Kemudian di dalam riwayat dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu dijelaskan bahwasanya fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin, maka janganlah kamu menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat pada saat buang air besar atau buang air kecil. Walakin syariku aw gharibu, angka tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Dan ini beda kalau nangkene, Pak. Nah, nangkene malah kon aja madhep ngetan, kon aja madhep ngulon. Di sini malah justru suruh menghadap ke timur atau ke barat karena posisi di Madinah. Yu'allimuna Rasul sallallahu alaihi wasallam adab qada'il hajah kama ya'muruna bita'zimi syairillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita adab buang hajat. Sebagaimana beliau memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Kiblat Baitullah termasuk syiar-syiar Allah, syiar agama Islam. Alhamdulillah sekarang orang bikin WC rata-rata itu walaupun fil bunyan, artinya di dalam ruangan, itu semuanya hampir tidak menghadap ke barat atau ke timur. Klosetnya menghadapnya ke sana, artinya tidak sampai membelakangi atau menghadap kiblat. Walaupun nanti ada keterangan dalam kitab ini. Wala yastadbiruha, fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha, maka jangan menghadap kiblat ataupun membelakangi kiblat. Mayuridu qada'il hajah, bagi orang yang ingin buang hajat. Wala yastanjiya biyamini siyanah laha, dan juga jangan istinja dengan tangan kanan. Istinja itu cekpok, bahasa Jawanya dengan tangan kanan. Wala yastanji biaqalli min salasati ahjar, jangan istinja dengan batu yang kurang dari 3. Mungkin sekarang kita jarang istinja dengan batu, Pak. Pakainya tisu, kalau ada tisu. Kalau di hutan ada kelaras, ada daun, pakai daun. Jangan cuma daun 2, daunnya minimal 3. Kalau toh batunya satu batu ini, yang penting cukup untuk 3 sisi. Sisi 1, sisi 2, sisi 3. Nah, ledep gitu, Pak. Nah, itu. Nah, kalau pakai tisu gampang lagi, Pak. Berarti kalau pakai tisu minimal 3 kali, Pak. Nah, buang gitu toh. Wah, masih kotor, ambil 1 lagi. 3 ke atas, gitu loh. 1 kali habis bersih kan setitik tok, tetap 3 kali. 3 kali ke atas. Jangan sampai kurang dari 3 batu. Berarti kalau pakai tisu jangan sampai kurang dari 3 tisu atau 3 potong tisu. Wala yastanji biroji'in, dan jangan istinja dengan kotoran binatang. Kotoran binatang yang sudah mengeras. Dan yang nganggo kotoran binatang walaupun bisa atos niku kuman tok, Pak, kuman tok. Jangan-jangan nanti ada bakterinya. Wah, barbarannya gatel, Pak. Li'annahu adza fi nafsihi fa kaifa yadhuru ghairi. Karena kotoran binatang itu kan kotor, dirinya sudah kotor, bagaimana bisa membersihkan yang lain? Lewung barang kotor, dia sudah kotor, ada fi nafsih, dirinya saja sudah kotor. Pakai fayadhuru bi ghairi,
Bagaimana bisa membersihkan yang lain? Yang ada bukan tambah bersih, malah tambah kotor. Wala bi'azmin, dan jangan pula dengan dengan tulang. Li'annahu mat'umul jin wala bikulli mukhtar min syar'an. Karena tulang itu adalah makanan bangsa jin. Makanan dari bangsa jin. Kalau dalam kitab lain dijelaskan zada ikhwanakum minal jin, perbekalan makanan dari saudara-saudara kita dari bangsa jin. Maka enggak boleh. Wala bikulli mukhtar min syar'an, dan tidak boleh pula istinja dengan sesuatu perkara apapun yang itu dimuliakan. Umpamanya mushaf Al-Quran, potongan-potongannya, kertasnya dipakai untuk istinja, nggak boleh. Itu sesuatu yang harus dimuliakan, maka ini dilarang. Nah, apa yang gane balung, yang gane nggo panganan jin, ternyata dijelaskan yang dalam pandangan kita itu tulang belulang, ternyata dalam pandangan kacamata jin itu nanti tulang belulang itu kembali dipenuhi dengan daging. Kembali dipenuhi dengan daging. Kemudian dijelaskan dalam fiqhul hadis, al-man'u min istiqbalil qiblah wastidbaruha waqti qada'il hajah fil khala. Hadis ini menjelaskan tentang larangan menghadap kiblat dan membelakangi kiblat pada saat buang hajat. Di mana fil khala, ketika berada di tempat buang hajat yang itu terbuka, tempat terbuka. Amma fil bunyan fala ba'sa, adapun ketika di dalam satu bangunan ternyata tidak mengapa. Nah, tidak mengapa. Tapi ya wong kena rasanya nggih wong biasa buang hajat kok orang madhep kiblat, engko madhep kiblat rasanya beda, Pak. Nah, kalau memungkinkan dibikin tetap jangan menghadap kiblat walaupun di dalam rumah. Ini merupakan pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kenapa demikian? Jam'an baina ahadits al-man'u wal jawaz. Karena mengkompromikan hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan. Maka dirinci oleh para ulama, ketika di tempat terbuka jangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Adapun ketika di dalam bangunan maka tidak mengapa. Kemudian at-tasyrik wa taghrib bin nisbati liman fil Madinah amma ghairiha fa bihasbi. Jadi disuruh menghadap ke timur dan ke barat itu bagi orang yang berada di kota Madinah. Adapun yang selain di kota Madinah seperti kita di Indonesia, maka fa bihasbi, tentu disesuaikan. Arah kiblatnya mana? Arah kiblatnya barat. Berarti jangan menghadap ke barat atau ke timur. Karena kalau menghadap ke barat berarti menghadap kiblat. Ke timur berarti membelakangi kiblat. Masru'iyatul istinja bil hijarah wa misliha kullu mazidin. Disyariatkannya istinja dengan batu dan yang semisalnya. Yang terpenting adalah kullu mazil, yang bisa menghilangkan najis. Zaman sekarang sudah pakai tisu. Di pesawat pun sekarang sudah ada airnya, Pak. Ya, konon katanya zaman dulu nggak ada airnya, tapi sekarang di pesawat pun ada air. Ada air, walaupun dalam satu kondisi nek bisa gue nang pesawat jarene kan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting, mungkin buang air kecil dan lain sebagainya. Le buang air besar boleh apa tidak? Le nek kebelet ya boleh, Pak. Boleh. Boleh, diperbolehkan. Kemudian selanjutnya dijelaskan dalam kitab ini an-nahyu 'anil istinja' bil yamini takriman laha an massi ma fihi ada. Larangan istinja dengan tangan kanan karena apa?
memuliakan, ada kemuliaan sebelah kanan itu dari menyentuh sesuatu yang merupakan kotoran, dalam rangka memuliakan sebelah kanan. An-nahyu 'anil istinja bil 'azmi li'annahu ta'amul jin. Larangan istinja dengan tulang karena tulang itu merupakan makanan bangsa jin. Jadi nek jenengan ditakoni panganane jin apa balung kae kowe. Makanan jin apa? Balung. Ini makanan bangsa jin balung. Lalu terus ada yang lainnya apa tidak? Ada. Nopo malih Pak panganane Pak? Apa fried chicken? Nah, makanan bangsa jin diantaranya makanan manusia yang ketika makan tidak dibacakan bismillah. Setan bisa ikut andil makan makanan tersebut. Jadi dengan madang orang maca bismillah, mereka bisa andil ikut makan. Jadi nek madang orang maca bismillah, jangan-jangan entengake orang warik-warik Pak. Sebab direwangi setan. Nah, termasuk seluruh makanan yang dimakan oleh manusia yang tidak membaca bismillah. An-nahyu 'anil istinja birrausi li'annahu najisun. Larangan istinja dengan kotoran binatang karena itu najis. Membersihkan najis kok pakai najis? Ya bukannya malah tambah bersih, malah tambah najis. Najis kita tambah najis binatang. Sampun suruh ngomongin 5 menit ya. Baik. Kemudian dijelaskan di dalam al-ma'na al-ijmali, yahrusus sari' 'alal haya wa satrul aurah. Syariat ini begitu perhatian, sangat perhatian, bersemangat atas rasa malu dan menutup aurat. Gimana dijelaskan dalam kitab ini? Di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu ia berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam atau annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atal ghaita falyastatir. Barang siapa yang mendatangi tempat buang hajat, yang sedang buang hajat, buang air besar, maka hendaklah ia menutupi dirinya. Kesimpulan hadis ini, wujubil istitar inda qada'il hajah, wajibnya menutup pada saat buang hajat. Yang dimaksud menutup itu ada aling-aling. Kalau zaman dahulu bisa jadi orang buang hajat itu di tempat terbuka nyari pohon, bisa jadi nyari di dekat pohon, dekat pundukan, dekat batu besar, menjauh dari manusia. Kemudian di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha, pada riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana idza kharaja minal ghaid qala ghufrana. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika keluar dari tempat buang hajat, ia mengatakan ghufrana. Ini hadis ketika kita keluar dari WC. Dan panjenengan medal saking WC maca donga ghufrana. Ada doa yang lain boleh apa tidak? Boleh. Yang disebutkan di dalam hadis ini ghufrana. Kesimpulan hukum yang bisa diambil, yang pertama, talabul maghfirah minallahi ta'ala ba'dal khuruj min mahalli qada'il hajah. Meminta ampunan dari Allah setelah keluar dari tempat buang hajat. Wa yazidu fid du'a ma ja'a fi riwayati Anas radhiyallahu anhu. Dan ditambahkan dengan doa yang ada di dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala, ketika keluar dari kamar mandi atau dari WC, qala alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Ya Allah, duh Gusti Allah,
yang telah menghilangkan dariku kotoran dan juga kesembuhan, dan juga memberikan kesembuhan. Jenengan buang hajat lega napa mboten Pak? Lega. Berarti sudah keluar, sudah pergi dariku kotoran. Wa afani, dan juga memberikan kesembuhan, kesehatan. Memberikan kesehatan, memberikan kesembuhan. Jenengan nek ora bisa buang hajat rong dina bae, umpamane iki rong dina atau telung dina enggak buang hajat. Lah ini ngumpul di sini, Pak. Ngumpul di sini. Dan ini tersiksanya luar biasa. Tersiksa luar biasa. Nauzubillahi min dzalik. Tidak bisa buang air besar, tidak bisa buang air kecil, itu sama-sama tersiksa. Nauzubillahi min dzalik. Nah, bisa medal, alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku kotoran dan juga kesembuhan. Kemudian hirsus sahabah ridwanullah alaihim ala tattabi' asar Rasul sallallahu alaihi wasallam hatta hina khurujihi minal khala. Sahabatnya, semangatnya para sahabat, semoga Allah meridhoi mereka semuanya, dalam rangka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai dalam perkara buang keluar dari tempat buang hajat pun dicontoh oleh para sahabat. Metukan WC, Kanjeng Nabi ngucap ghufranak, diikuti oleh para sahabat. Dalam riwayat yang lain dijelaskan alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Itu tambahan. Jadi jenengan baca ghufranak alhamdulillahillazi azhaba 'anil adza wa 'afani. Nah niku langkung saya. Bapak Ibu yang kami hormati, sampun suruk ya. Ya, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.